Nah, pendekatan filsafat, tasawuf dan thariqah itu tidak berupaya menghukumi sesat atau menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Terima kasih pada Mas Solihin Kancil yang menanyakan atau ingin mendapatkan satu penjelasan tentang ajaran atau konsep yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, kemudian juga ajaran Ibnu Arabi yang terkenal dengan konsepsi ajarannya yaitu Wahdatul Wujud atau Wahdatul Wujud, yang ditengarai ajaran itu sesat dan menyesatkan. Begini ya, jadi kajian saya ini kajian filsafat, kajian tasawuf dan juga thariqah. Apa itu mengkaji filsafat? Atau bukan mengkaji filsafatnya, tapi filsafat sebagai sarana untuk berpikir apa, bagaimana dan untuk apa. Itulah filsafat secara sederhananya. Berpikir ontologis, epistemologis dan arkeologis. Apa, bagaimana, untuk apa. Nah, ini masih rasional, masih material, masih hedonistik, belum masuk pada agama. Lalu selanjutnya, apa itu tasawuf? Tasawuf itu mengkaji 5, tidak lebih, yaitu iman dalam hati kita, ilmu dalam dada kita, kemudian nikmat dalam rasa kita, lalu takwa dalam hati kita, dan nafsu yang bersama dengan jasad kita yang seharusnya dipimpin dan mesti dipimpin oleh iman, kemudian dikontrol oleh ilmu kita, selalu dirasakan oleh nikmat kita, dan dicek selalu oleh takwa kita. Itulah kajian tasawuf. Lalu apa thariqah? Thariqah itu adalah ketika ini filsafat dan tasawuf digabungkan, ya. Cara berpikir filsafat, cara berhati tasawuf, cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa adalah filsafat, cara berhati adalah tasawuf, iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus terpimpin, lalu melahirkan namanya ilmu thariqah atau epistemologi agama atau praktek beragama secara benar, tepat, dan baik. Sehingga kajiannya itu ada 4, lalu biasa saya tambah menjadi 5. Syariah itu kebenarannya, lalu thariqah itu ketepatan, hakikat itu adalah kebaikan nyata pada diri, rasa namanya. Kemudian ma'rifah itu kesadaran, dan yang kelima adalah ikon atau menimbulkan satu keyakinan. Maka ada syariah, thariqah, hakikat atau hakikat, ma'rifah, dan ikon. Syariah adalah kebenaran, thariqah ketepatan caranya kan, berarti hakikat nyata pada diri kan, mendapatkan rasa arkeologis, gitu. Berarti kebaikan pada diri. Lalu ma'rifah, yaitu timbulnya satu kesadaran diri seseorang untuk mengantarkannya kepada keyakinan terhadap Tuhan. Itulah pendekatan yang saya gunakan untuk menjelaskan terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan kita. Pendekatan filsafat, tasawuf, dan thariqah. Baik, lalu kembali kepada pertanyaan Mas Kancil atau Mas Solihin yang ingin mendapatkan satu penjelasan tentang konsep atau teori yang dibangun oleh Ibnu Arabi yang disebut dengan Wahdatul Wujud atau Wahdatul Wujud, dan juga Syekh Siti Jenar atau Manunggaling Kawula Gusti. Nah, ini yang ditengarai ajaran itu sesat dan menyesatkan. Nah, pendekatan filsafat, tasawuf dan thariqah itu tidak berupaya menghukumi sesat atau menyesatkan, tapi berupaya untuk melihat
untuk melihat sesuatu itu secara apa, bagaimana, untuk apa ya toh, lalu ditarik ke dalam hati, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsumu yang harus terpimpin, lalu berupaya untuk bisa dipraktekkan secara ilmu thariqah atau epistemologi agama atau ilmu thariqah. Nah, sebenarnya tidak ada ajaran itu yang sesat itu loh. Ya, yang sesat itu manakala kita memahami dalam kita sebagai subjek, ajaran apapun tidak ada yang sesat. Kalau kita mengikuti, mempraktekkan kesesatan, baru kamu sesat itu. Tapi kalau kamu melihatnya secara bijak, apa sih itu? Bagaimana dia itu? Untuk apa? Lalu ditarik dalam imanmu jangan sampai kau tinggalkan. Ilmumu kau gunakan, ya. Nikmat kau gunakan untuk merasakan. Takwamu kau ikuti ketaatan, sehingga kamu tidak terbawa oleh hawa nafsu, maka kamu tidak sesat. Yang sesat itu bila mana kamu hanya melihat, lalu imanmu tidak kau pegang, ilmumu tidak kau jadikan pedoman, rasamu kau lepaskan, takwamu kau ingkari, sehingga kamu terbawa oleh hawa nafsumu, lalu kamu menjadi sesat. Maksudnya seperti apa? Ya, ajaran apapun sebenarnya tidak ada yang sesat, apalagi menyesatkan. Yang sesat itu adalah bila seseorang itu melakukan kesesatan sehingga dia bersifat penyesat, lalu disebut dengan orang yang sesat atau dhalun. Baiklah, tapi perlu saya jelaskan Ibnu Arabi bagaimana saya mendekati dengan pendekatan filsafat, tasawuf, dan thariqah terhadap ajaran wahdatul wujud atau wahdatul wujud, dan juga manunggaling kawula Gusti, ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar yang terkenal di Indonesia itu. Saya mulai dari Syekh Siti Jenar aja ya, supaya lebih dekat dengan kita. Saya pernah mengikuti kajian yang dikaji oleh dengan narasumber seorang tokoh budayawan dan juga ahli sejarah yang sangat terkenal. Beliau adalah ketua Lesbumi, ya, lembaga budaya dalam Islam di NU, ya, ketua Lesbumi PBNU, almarhum Pak Ki Ageng Sunyoto, Pak Sunyoto. Beliau mengatakan bahwa almarhum beliau, Allah yarham, ajaran Syekh Siti Jenar sebenarnya untuk menjawab saat itu ada kesenjangan antara punggawa raja dengan rakyat. Nah, sehingga dicetuskan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal itu, kerajaan yang maju, maka diperlukan ada konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi kawulo, jadi kulo itu sebutan daripada rakyat jelata, Gusti itu adalah orang-orang raja, orang kerajaan. Jadi Gusti siapa, Ki Ageng Gusti siapa, Gusti kan, Gusti itu sebutan orang-orang yang nengrat itu, orang-orang yang duduk di lingkaran kerajaan. Sedangkan kawulo atau kulo itu rakyat jelata. Lah, apa itu maksudnya? Bila terjadi satu, bahwa apa yang dilakukan oleh raja untuk mensejahterakan rakyat itu disebut dengan manunggaling kawula Gusti, sehingga raja dan punggawanya didukung oleh kawula, oleh rakyat, ya. Lalu sang raja ini mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang itulah yang disebut dengan manunggal. Jadi manunggal itu dalam bahasa agamanya memang tauhid, ya. Lalu kenapa ajaran manunggaling kawula Gusti itu dikaitkan dengan ajaran Islam? Ya, kebetulan Syekh Siti Jenar memang juga seorang ahli kan. Beliau Syekh Siti Jenar itu nama aslinya kan siapa itu, Husain, ya, Abu Husain, ya. Jadi